Luar biasa. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu nih. Aku udah diundang di sini bersama Bapak Ibu di sini, bersama Roy Putri Jakarta. Seluruh hari ini senang banget karena ternyata gak cuman kita kayaknya di rumah tuh kalau ngeliat berita tentang stunting tuh ketakutan sendiri, ternyata nggak, yang ketakutan bukan cuma sendirian. Ternyata banyak di sini teman-teman yang juga sama-sama peduli. Jadi senang banget dan terhormat banget di sini bisa hadir, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kalau ini bukunya. Kalau ngomong tantangan pasti di sini pasti ngerasain juga gitu. Apalagi aku punya anak yang besar, satu yang umur 7 tahun, ada yang kecil juga. Kalau yang besar itu, kalau bayi kita tahu lah, kalau bayi itu masih bisa, ibaratnya kita kasih makan apa aja dia makan kan gitu. Waktu bayi juga yang pertama Rafathar juga dikasih makan apa aja mau gitu. Jadi kita siapin gizi yang seimbang udah mau. Tapi begitu dia udah bisa memilih, disitulah tantangannya. Udah tahu rasa, udah tahu preferensi, udah taunya maunya makanannya ini, harus yang ini. Sekarang umurnya udah 7 Pak. Jadi udah banyak maunya, udah maunya gini, maunya gitu gitu. Jadi sekarang kita, kalau aku bikin peraturan, kalau boleh, bukannya nggak boleh ya, makanan itu kan harus seimbang, harus yang sehat lah gitu, sesuai dengan isi perikku. Tapi kalau mau makan yang lebih dari itu, ada jatahnya. Jadi di jatah ini kita jatahin seminggu sekali. Sekali boleh seminggu sekali, selainnya harus makan gitu. Walaupun tantangannya juga banyak dan itu kan nggak bisa setiap hari dan memang harus dilakukan secara konsisten, nggak bisa cuman hari ini aja gitu. Jadi akhirnya kebetulan mungkin tips juga buat ibu-ibu kalau punya sosmed, punya kuota internet, jangan cuma dicariin buat berita menggibah. Ya. Jadi kalau aku tuh suka scrolling gitu, lihat-lihat sampai akhirnya jangan cuma dilihat, cuma ngeliat berita-berita aja, tapi ngeliat menu-menu, cara bikin makanan gimana sih. Karena seru-seru juga loh konten-konten kayak di Instagram, di TikTok, bahkan di YouTube. Konten-konten masak-masakan itu tuh seru banget. Aku tuh suka banget nontoninnya gitu. Gimana caranya bikin makanan yang kayaknya tuh gak enak gitu ya. Jadinya tuh jadi enak dan jadi menarik. Bahkan bisa melibatkan anak-anak juga, jadi dia mau makan gitu. Sampai akhirnya aku lihat nih ada si Nutri Menu ini dari Royco. Kayaknya kalau setiap hari juga ngeliatin hari ini makan apa ya, saya makan apa capek juga ya gitu. Ternyata ada Nutri Menu yang 21 hari gitu. Jadi kayaknya, dan ini udah semuanya udah lengkap, udah ikut anjuran isi piringku. Kayaknya nggak perlu repot-repot gitu, semuanya udah disediain, cara masak kayak gimana, bumbunya apa aja, yang perlu disiapin apa, sampai harga-harganya juga. Sampai akhirnya aku lihat nih ada si Nutri Menu ini dari Royco. Kayaknya kalau setiap hari juga ngeliatin hari ini makan apa ya, saya makan apa capek juga ya gitu. Ternyata ada Nutri Menu yang 21 hari gitu. Jadi kayaknya, dan ini udah semuanya udah lengkap, udah ikut anjuran isi piringku. Kayaknya nggak perlu repot-repot gitu, semuanya udah disediain, cara masak kayak gimana, bumbunya apa aja, yang perlu disiapin apa, sampai harga-harganya juga kurang lebih kisarannya ada gitu. Jadi coba deh gitu, coba buat di rumah, nggak cuma buat anak aja ya, buat suami, buat aku pun. Kadang-kadang kan kita siapa sih di sini yang nggak pengen jajan mulu, iya kan? Banget. Tapi kalau misalnya kita mau masak di rumah gitu untuk apa ya, biasain diri, mau nggak mau kalau udah kenyang dulu jadi nggak pengen jajan. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju. Jadi duit jajannya bisa buat skincare. Ya. Ternyata sih disilang ya. Iya. Kadang-kadang kita dengan mengatur makanan kita itu tuh jadinya iritnya lebih banyak Pak. Kalau kita ngatur gitu, yaudah deh masak dulu, kenyangin dulu di rumah gitu, makan dulu di rumah, itu tuh jadi pengennya yaudah deh juga kenyang dulu, nggak jadi jajan. Nah duit jajannya ini bisa kita kumpulin buat hal yang lebih penting. Sebuah tips ya, sebuah tips. Nah ya gitu, jangan-jangan tabungannya habis dulu gara-gara ibu jajan mulu, nggak mau makan di rumah gitu. Jadi kalau kita udah biasain mencoba untuk masak gitu, apalagi ini kan udah ada panduannya, sebenarnya gampang gitu kan. Cuma tinggal diikutin hari ini apa gitu. Apalagi kalau ada yang bantu di rumah, tolong beliin gitu kan. Atau sekarang udah pakai aplikasi, apa sih yang susah? Apalagi kalau misalnya di rumah udah ada semuanya, bahannya udah tinggal petik tadi kayak ibu gitu, itu udah enak banget, tinggal diikutin. Ya udah deh, masak, makan jadi kenyang. Udah gitu seimbang gitu, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi mikir. Dan yang aku suka tuh di buku Nutri Menu ini banyak resep-resep yang aku tidak terpikirkan sebelumnya. Seperti misalnya apa ya, kayaknya kok yang pakai daun kelor, sup jagung daun kelor. Sup jagung. Ibu-ibu di sini tahu
kelor itu kan buat yang gaib-gaib ya Bu. Buat gustilasi. Iya gitu, tapi ternyata kandungannya luar biasa, Masya Allah banget gitu. Bener-bener antioksidan tinggi, vitamin vitaminnya lengkap, dan ternyata rasanya tuh juga enak gitu. Jadi waktu itu ingat ceritanya waktu anak kedua ini bosan makan sayur-sayuran. Sayur-sayurannya kan bayam lagi, daun katuk lagi. Ternyata daun kelor itu hilang di mulut, enak banget. Jadi kalau dimakan tuh apa ya, nyes gitu, langsung hilang, terus nggak bosan gitu, cuma bayam-bayam, dan ternyata anak-anak suka gitu rasanya. Apalagi terutama kalau yang gede itu agak sayur kan namanya luar biasa, Masya Allah banget gitu. Bener-bener antioksidan tinggi, vitamin vitaminnya lengkap, dan ternyata rasanya tuh juga enak gitu. Jadi waktu itu ingat ceritanya waktu anak kedua ini bosan makan sayur-sayuran. Sayur-sayurannya kan bayam lagi, daun katuk lagi. Ternyata daun kelor itu hilang di mulut, enak banget. Jadi kalau dimakan tuh apa ya, nyes gitu, langsung hilang, terus nggak bosan gitu, cuma bayam-bayam, dan ternyata anak-anak suka gitu rasanya. Apalagi terutama kalau yang gede itu agak sayur kan agak picky ya, dia lebih pilih buah. Nah kalau sayur-sayuran kayak bayam, daun kelor ini lebih mudah gitu dimakannya, Caranya juga caranya. Dan pastinya aku senangnya ini karena juga jadi tahu karena si Royco ini ternyata cukup Royco aja tuh udah enak makanannya. Jadi udah apa ya? Kadang-kadang kan tantangannya satu, gizinya seimbang, yang kedua harus enak gitu. Betul. Yang bikin anak mau makan nggak usah anak, suami juga kalau makanan enak nggak mau ya Pak. Jadi bukan sponsor harus sama Pak Budiwan tadi kan? Iya, harus enak, kalau kan nanti jajan di luar, setuju nggak? Nakal ya, nggak boleh. Jajan cimol. Iya, jangan jajan yang lain. Cireng, gitu loh. Karena alasannya makanannya memang nggak enak gitu. Tapi ternyata dengan Royco aja tuh cukup, dengan Royco aja tuh udah cukup banget. Dan ibu-ibu tuh kadang-kadang udah overthinking, nggak mau cari yang paling mahal buat anaknya apa? Garam Himalaya katanya paling mahal kan, paling mahal, yang paling enak. Ternyata itu tuh nggak ada iodiumnya. Nah, yang justru dibutuhin sama anak-anak. Buat pertumbuhan tulang. Iya. Dan itu sebenarnya ada di Royco. Cie, tepuk tangan dong buat Royco.